Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Alam yang Lelembut, di mana saya akan membacakan kisah nyata yang pernah dialami seseorang bersinggungan langsung dengan alam lelembut ataupun makhluk gaib. Nah, cerita kali ini cerita dari teman saya sendiri yang tidak mau disebutkan namanya. Soalnya malu katanya. Cerita mistis tapi mesum. Masa kuntilanak dilecehkan? Seperti apa cerita lengkapnya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Halo Mas Tama, saya mau bercerita tentang pengalaman saya saat pertama kali membuka mata batin. Saya nggak perlu memperkenalkan diri ya, karena malu dengan yang saya alami dalam cerita ini. Tapi kalian bisa panggil saja saya Panjul. Saat itu, saya masih berusia 16 tahun. Secara pendidikan, duduk di bangku kelas 3 SMK. Awal kejadian ini ketika saya sedang libur panjang sekolah, setelah ujian dan penerimaan rapot. Kejadian ini terjadi ketika saya sudah disahkan menjadi warga pencak silat. Saat itu, saya ditawari oleh pelatih saya. "Kamu mau latihan buka mata batin atau mau latihan narik pusaka, Jul?" ucapnya. "Tak pikir-pikir dulu, Mas," ujarku. "Ya sudah, kalau sudah yakin, datang aja ke sini." "Iya, Mas," jawabku. Singkat cerita, setelah saya pikir-pikir, akhirnya saya memilih untuk latihan membuka mata batin saja. Lalu keesokan harinya, saya pergi ke rumah pelatih saya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Gimana? Mau pilih latihan mana?" tanyanya. "Buka mata batin aja, Mas," jawabku. "Baiklah kalau begitu. Mulai besok, kamu puasa mutih selama 7 hari dengan niatan membersihkan diri dari hadas kecil dan besar. Setelah selesai puasa, kamu datang lagi ke sini ya," perintahnya. "Iya, Mas," jawabku lagi. "Dan juga baca doa ini," katanya sembari pelatih saya menunjukkan salah satu doa yang terdapat di kitab perguruan. "Berapa kali dan dibaca kapan, Mas?" "Cukup 100 kali dan dibaca saat selesai sholat tahajud," jawabnya. "Siap, Mas," jawabku semangat. Setelah itu saya pulang untuk langsung menjalankan perintah pelatih saya. Di hari pertama saya puasa, setelah buka puasa hanya dengan nasi putih dan air putih, saya langsung menjalankan sholat maghrib, lanjut berzikir sampai azan isya. Lanjut sholat isya, dan setelah selesai sholat isya, saya tidur dan tidak lupa saya menyalakan alarm di HP saya untuk jam 12 malam. Singkat cerita, saya pun terbangun ketika alarm di HP berbunyi. Cepat-cepat kumatikan alarm di HP-ku, lalu saya bangun dan menunaikan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, saya membaca doa yang diberikan oleh pelatih saya. Kira-kira setelah 2 jam akhirnya saya selesai membaca doa yang diberikan oleh pelatih saya. Saya pun langsung tidur lagi, kemudian terbangun saat mendengar azan subuh. Setelah sholat subuh, saya tidur lagi sampai jam 10 pagi. Maklum, lagi liburan, jadi bisa bebas bangun jam berapa aja. Saya pun beraktivitas seperti biasa. Di hari kedua berpuasa, masih seperti hari pertama, namun kejadian aneh mulai terjadi saat saya selesai sholat tahajud dan membaca doa. Ketika saya hendak tidur, tiba-tiba saya mencium aroma bunga melati yang sangat pekat sampai saya sulit untuk tidur. Mungkin sekitar 1 jam akhirnya saya tertidur dengan aroma melati yang perlahan-lahan menghilang. Dan sama seperti hari pertama, saya lanjut sholat subuh lalu lanjut tidur sampai siang. Di hari ketiga, rutinitas masih sama. Namun kembali di saat saya selesai sholat tahajud dan membaca doa, saya masih mencium aroma bunga melati, walaupun tidak terlalu pekat, jadi saya bisa cepat tidur. Setelah saya tertidur pulas, tidak berselang lama, saya merasa ada angin yang sangat dingin di area leher saya. Sontak saya membuka mata dan menoleh ke samping kanan dan kiri saya, tapi tidak melihat apa-apa. Mungkin cuma angin lewat,
batinku. Lalu saya lanjut tidur lagi. Namun di saat saya terbangun, saya mencium aroma melati di tubuh saya. Saya pun bingung. Padahal saya nggak punya parfum aroma melati. Terus ini parfum siapa? Tanyaku dalam batin. Saya pun tidak ambil pusing dan tidak menghiraukan aroma melati tersebut. Saya bergegas sholat subuh dan lanjut tidur lagi. Masih sama dengan hari-hari sebelumnya. Di hari keempat, di sini saya udah mulai merasa aneh dengan pandangan mata saya. Karena saya merasa, kok di pandangan saya merasa melihat ada beberapa bayangan hitam dan putih di sekitar rumah saya. Kegiatan pun masih sama dengan hari sebelumnya. Setelah saya sholat tahajud dan membaca doa, ketika saya hendak tidur, tiba-tiba saya mendengar suara cekikikan perempuan. Sontak saya menajamkan pendengaran, dan tiba-tiba suara tertawa cekikikan itu berubah menjadi suara tangisan wanita yang sangat menyayat hati. Di sini saya sangat ketakutan dan langsung menutup seluruh tubuh dengan selimut dari kaki sampai ujung kepala. Saya mencoba untuk tidur lagi, walaupun harus menunggu beberapa jam baru bisa tertidur. Ketika bangun, saya pun kaget karena tubuh saya tidak beraroma melati lagi, tapi berubah menjadi aroma bunga kantil. Kok bisa gini ya? Batinku. Saat itu saya ada keinginan bertanya kepada pelatih saya, tapi saya takut. Saya lebih takut dibilang penakut oleh pelatih saya. Gengsi dong. Akhirnya saya mengurungkan niat saya. Masih sama dengan hari-hari sebelumnya. Di hari kelima setelah saya selesai sholat tahajud dan membaca doa, saya yang hendak berdiri dari sajadah kaget bukan main karena saya melihat ada bayangan hitam di sudut kamar saya, tepatnya di samping lemari pakaian. Di situ saya melihat bayangan tersebut mirip dengan asap hitam yang mengepul, lama-lama menghilang dengan sendirinya. Di sini saya berusaha menahan rasa takut dengan memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari rasa takut terhadap mereka dan hanya takut kepadamu ya Allah. Doaku dalam hati. Saya coba memberanikan diri. Dengan modal nekat, saya membuka mata, namun tidak mau melihat ke arah bayangan hitam tersebut. Saya bangkit dari sajadah dan langsung naik ke kasur dengan cepat, dan langsung menutup seluruh tubuh saya dari kaki sampai ujung kepala. Beberapa saat saya pun tertidur. Namun tiba-tiba saya terbangun dikarenakan merasa ada tangan yang sangat dingin menyentuh punggung saya. Saat itu posisi saya tidur miring ke kiri. Ini tangan siapa? Kok dingin banget? Kalau tangan ibu dan bapak, gak mungkin. Soalnya pintu kamar saya terkunci dari dalam dan kuncinya pakai engsel. Jadi kunci yang cuma digeser ke kanan dan ke kiri. Tahu kan ya? Nah, saat saya sedang menerka-nerka, tiba-tiba kuping saya ada yang meniup dan berbisik. Mas, jangan takut. Aku gak ganggu kok. Sontak saya terkejut dan tiba-tiba gak bisa bergerak dan gak bisa bersuara. Siapa wanita ini? Batinku sambil tubuhku bergetar ketakutan. Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya saya bisa bergerak dan bersuara. Saya langsung berucap, Asu! Minggato! Ojo ganggu aku! Cacianku kepadanya. Tiba-tiba sosok itu menarik tangannya menjauh dariku sambil tertawa cekikikan. Saat itu juga, saya langsung berlari keluar kamar tanpa menoleh ke arah suara sosok itu. Karena saking takutnya, saya lari menuju ruang tamu dan terduduk di sofa dengan nafas tersengal-sengal dengan tubuh yang masih bergetar. Setelah menenangkan diri, akhirnya saya memutuskan untuk tidur di sofa ruang tamu dengan berselimut sarung yang saya pakai saat sholat tahajud tadi dan belum saya lepas. Setelah membaca doa, akhirnya saya bisa tidur. Namun baru beberapa saat saya terbangun karena dibangunkan oleh ibu. Ngapain kamu tidur di sini? Kok nggak tidur di kamar? Tanyanya. Tadi malam aku kepanasan di kamar bu, jadinya tidur di luar. Jawabku berbohong kepadanya. Walah, ya sudah, ayo sholat dulu. Habis itu tidur lagi nggak apa-apa, katanya. Siap juragan, ucapku yang dibalas jeweran dan ucapan. Oh dasar bocah dablek. Aduh, ya bu ampun, sembari memegang kupingku. Sana cepat wudhu,
"Iya Bu," jawabku sembari berjalan ke kamar mandi. Masih sama dengan hari sebelumnya. Di hari ke-6 ini, sehabis saya sholat isya, saya menerima panggilan telepon dari pelatih saya. "Assalamualaikum," ucapnya. "Waalaikumsalam. Ada apa Mas?" "Bisa kesini nggak? Ada hal penting yang mau saya bicarakan," katanya. "Bisa Mas, ini langsung OTW," jawabku. "Ya sudah, saya tunggu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawabku sambil mengakhiri panggilan telepon. Setelah berpamitan pada ibu dan bapak, saya langsung berangkat ke rumah pelatih saya. Setibanya di rumah pelatih, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawabnya. "Sini, duduk dulu." "Iya Mas." "Gini, saya mau bilang sesuatu." "Bilang apa Mas?" "Ini kan sudah masuk hari ke-6, kamu menjalankan ritual puasa mutih. Di hari ini juga, kamu nanti malam sudah bisa mulai melihat sosok-sosok gaib di sekitar kamu. Walaupun belum bisa melihat sepenuhnya, tapi saya yakin kamu pasti akan sangat terkejut dan ketakutan saat melihat wujud mereka. Jadi saranku, mantapkan hati dan pikiranmu. Jangan sampai rasa takutmu mengalahkan keyakinanmu. Ingat, mereka juga makhluk Allah, namun derajat mereka masih di bawah kita. Jadi jangan takut dengan mereka. Yakinlah kalau kamu tidak perlu takut dengan mereka." "Iya Mas, insya Allah saya kuat." "Ya sudah, pulang sana dan persiapkan dirimu." "Iya Mas." Sembari saya bersalaman dengan pelatih dan berpamitan, saya langsung pulang dan langsung masuk kamar merenungkan kejadian apa lagi yang akan saya alami malam ini, sembari membaringkan tubuh di kasur. Tidak berselang lama, saya pun tertidur. Seperti kemarin, saya terbangun saat alarm HP berbunyi. Langsung saya bangun dan menunaikan sholat tahajud dan membaca doa. Nah, di saat saya selesai membaca doa, saya melihat dengan jelas ada sosok bayangan hitam yang kemarin saya lihat ada di dekat lemari. Berubah secara perlahan menjadi sosok hitam berbulu dengan mata merah dan tanduk, namun masih samar-samar terlihat. Sontak saya berucap istighfar sembari loncat ke belakang hingga bersandar di dinding kamar. Sosok tersebut hanya diam, tidak bergerak dari posisinya. Sontak saya memejamkan mata dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, kuatkan hamba." Sembari perlahan membuka mata dan menatap sosok tersebut. Dengan sedikit takut saya bangun dari duduk menuju ke kasurku. Setelah sampai di kasur, saya langsung tarik selimut dan memejamkan mata, berusaha untuk tidur menghindari ketakutan ini. Namun, di saat saya mulai bisa tidur, saya mencium aroma bunga kantil lagi. Langsung saja pikiranku menuju ke sosok wanita yang kemarin menyentuh punggungku. Saya memejamkan mata lagi dan berusaha untuk tidur sembari menutup hidung dengan sarung bantal dan bernafas dari mulut. Tidak berselang lama, saya terbangun saat mendengar azan subuh. Langsung saya bangun dan menunaikan sholat subuh. Setelah itu saya lanjut tidur lagi. Di hari ke-7, di hari ini saya merasa bahagia karena hari ini adalah hari terakhir saya menjalankan ritual. Singkat cerita, setelah saya berbuka puasa, saya merasa aneh. Kok tiba-tiba saya merasa ada hawa panas dan dingin di tubuh saya. Lalu setelah menunaikan sholat isya, saya terkejut bukan main. Saat itu, saya sedang duduk santai di depan rumah. Tiba-tiba, ada sosok wanita yang sangat cantik berdiri di samping pohon mangga di depan rumah saya. Karena penasaran, saya mendekati wanita tersebut dengan berjalan perlahan. Setelah mendekat sekitar jarak 1 meteran, saya menyapa wanita tersebut. "Mbak orang baru ya di sini? Kok nggak pernah lihat?" tanyaku. "Nggak Mas, saya sudah lama kok di sini. Cuman Masnya saja yang baru bisa lihat saya," ucapnya lirih sambil kepalanya menunduk ke bawah. "Masa sih Mbak?" tanyaku yang nggak tahu maksud dari ucapannya. "Mas nggak percaya? Lihat aja ke bawah." Sembari tangannya menunjuk di depanku dari atas sampai ke bawah. Tiba-tiba dia mengangkat wajahnya yang tadinya sangat cantik, kini berubah menjadi menakutkan dengan muka pucat tanpa bola mata dan mulutnya rusak mengalirkan darah hitam. Tiba-tiba saya mencium aroma bangkai yang membuat saya mundur dan memuntahkan isi perut saya yang hanya dimasuki nasi putih dan air putih saja. Sosok itu tertawa cekikikan sambil terbang ke atas pohon dan menghilang begitu saja. Saya langsung lari ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar saya. Di sini saya semakin terkejut karena sosok hitam kemarin sudah menampakkan wujudnya. Sekujur tubuh berbulu hitam
Tanduk seperti sapi, mata merah, gigi taring panjangnya kira-kira 2 jengkal tangan orang dewasa. Tubuhnya setinggi kira-kira 2 meter. Mata merah menyala, berdiri di tengah kamarku dan menghalangi jalanku ke kasur. Tapi entah dapat keberanian dari mana, saya malah berlari dan menendang sosok tersebut hingga sosok tersebut terpelanting ke samping dan menghilang begitu saja. Saya langsung naik ke kasur dan berusaha untuk tertidur. Setelah beberapa saat, saya terbangun. Di sini saya melihat sosok genderuwo tersebut sudah ada di samping lemari baju. Tapi kali ini, dia menundukkan kepalanya tanpa melihat ke arahku. Mungkin dia takut tak tendang lagi, batinku. Nah gitu, gak usah gangguin orang aja, ucapku kepadanya. Sosok itu cuma diam dan tidak bergerak. Langsung saya menunaikan ibadah sholat tahajud dan membaca doa. Saya melihat sosok tersebut sudah tidak ada di tempatnya. Mungkin dia mencari mangsa lain buat ditakut-takutin, batinku. Setelah sholat, saya langsung tidur lagi. Setelah saya tertidur, saya merasa ada sesuatu di samping saya tidur dalam keadaan setengah sadar. Saya membalikkan badan ke arah sosok di samping saya, dan saya mengira bahwa itu adalah bantal guling saya. Setelah saya sentuh, kok sedikit lebih besar dari bantal guling saya. Mungkin efek aku masih mengantuk, jadinya nggak fokus. Tapi setelah saya raba-raba, kok kayak tubuh manusia? Ah, mungkin mimpi, batinku. Tiba-tiba saya mencium aroma wangi bunga melati. Mimpi yang begitu indah. Kuraba lagi tubuh itu ke atas. Tiba-tiba saya merasa, kok ini ada gundukan besar? Kok kayak payudara wanita? Karena saya menyentuh dan lanjut meremasnya. Bener, ini memang payudara wanita. Tapi siapa? Dan juga kenapa dia nggak pakai BH, cuman pakai baju doang? Wah, kok lama-lama enak ya? Masa aku mimpi basah? Batinku setengah sadar. Karena penasaran, perlahan kubuka mataku. Aku tersenyum karena yang kulihat di depanku adalah sosok wanita yang sangat cantik dan harum. Saat kutatap wajahnya, dia tersenyum dengan sangat manis. Tanpa sadar, tanganku masih meremas payudaranya. Lalu kupejamkan mataku lagi dan masih membatin. Mimpi yang sangat indah. Tiba-tiba aku terkejut karena wangi bunga melati berubah menjadi aroma bangkai yang menyengat indera penciumanku. Lalu seketika kubuka mataku dan terkejut bukan main. Karena yang kulihat di depanku adalah sosok wanita kemarin yang ada di pohon mangga di depan rumahku. Dengan wajah hancurnya tepat berjarak sekitar 2 cm di depan mukaku. Tapi konyolnya, entah karena refleks atau terkejut, ku tendang sosok tersebut hingga dia terjatuh ke bawah kasur. Dan aku langsung bangun untuk melihat ke arah sosok itu terjatuh. Dan anehnya, sosok itu sudah tidak ada di tempatnya. Aku termenung sesaat sembari menenangkan pikiran. Setelah beberapa saat, saya mendengar azan subuh. Langsung saya menjalankan sholat subuh dan langsung tidur lagi. Keesokan harinya, saya pergi ke rumah pelatih dan menceritakan semua kejadian yang saya alami selama ritual. Lalu tiba di bagian cerita saat saya meremas payudara kuntilanak. Namun pelatih saya malah menertawaiku sambil berkata, "Makanya jadi orang jangan mesum. Baru pegang bentar udah ngelunjak, pakai diremas lagi. Syukurin," ucapnya mengejekku. "Ya sudah, sana pulang. Aku mau ke sawah dulu," ucapnya. Baru juga datang udah diusir. Ya udah, assalamualaikum, pamitku sembari bersalaman dengannya. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut hingga umurku 20 tahun, akhirnya aku bisa membuka dan menutup mata batinku tanpa dibantu oleh pelatihku lagi. Sekian ya Mas Tama, jangan kasih tahu namaku. Terima kasih untuk yang telah mendengarkan ceritaku kali ini. Demikian kisah alam lelembut kali ini. Cerita ini mirip sama cerita teman saya yang dari Garut, dari kaki Cikure ya. Jadi dulu itu waktu dia masih kecil, dia tuh gak punya rasa takut. Sampai-sampai wewe gombel itu dikejarnya dan berhenti di bawah pohon alpukat. Terus didekatinya dan tiba-tiba diremas payudaranya. Wewe gombelnya pun terbang ke arah awi larangan. Mungkin karena merasa terhina ya. Ya udahlah, semoga bisa menghibur dan dapat kita ambil pelajaran. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, selamat malam, selamat beristirahat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.